Bayangkan, seorang presiden dan ibu negara rela melepaskan semua kehormatan hanya untuk menyamar jadi pembantu rumah tangga. Semua itu demi satu tujuan, menguji ketulusan calon menantu perempuan anak tunggal mereka. Apakah gadis sederhana itu benar-benar tulus mencintai sang putra atau hanya mengejar harta dan kekuasaan? Inilah kisah menegangkan, penuh air mata dan kejutan. Presiden menyamar jadi pembantu untuk mencoba calon menantu. Di sebuah ruang makan megah Istana Negara, Presiden Ardi Prasetya duduk dengan wajah gelisah. Di depannya, Ibu Negara Ratna menyajikan teh hangat, mencoba menenangkan suaminya yang tampak sibuk berpikir. "Masih kepikiran soal Raka?" tanya Ratna lembut. "Iya, Bu. Dia bilang sudah punya calon pasangan, tapi aku masih ragu. Anak tunggal presiden menikah bukan urusan kecil. Pasangannya harus benar-benar bisa dipercaya, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk negara." Ratna tersenyum tipis. "Mas, kita ini orang tua, bukan dewan penilai politik. Yang penting anak kita bahagia. Kalau Raka sudah yakin, kenapa harus ragu? Tapi aku ingin memastikan sendiri, Ratna, bagaimana kalau gadis itu hanya tertarik pada harta dan jabatan Raka?" Sebelum Ratna sempat menjawab, pintu terbuka. Putra mereka, Raka Prasetya, masuk dengan wajah berseri. "Ayah, Ibu, aku ingin memperkenalkan seseorang, namanya Naila." Di hadapan orang tuanya, Raka bercerita panjang lebar tentang Naila, seorang guru honorer di desa, hidup sederhana dengan ibunya yang sakit-sakitan. Ardi mengernyit. "Jadi, bukan dari kalangan pengusaha atau pejabat?" "Tidak ya, justru itu yang membuatku yakin. Naila tulus. Ia tidak tahu aku anak presiden ketika pertama kali kami bertemu." Ratna menatap suaminya, memberi kode agar tidak langsung menolak. Namun, di hati Ardi, keraguan semakin kuat. Malam itu, ia membuat rencana rahasia. Di ruang kerja pribadinya, Ardi memanggil Ratna. "Aku sudah putuskan. Aku ingin mencoba sendiri bagaimana sifat Naila. Aku akan menyamar." Ratna menatap suaminya lekat-lekat. "Menyamar? Mas, kau presiden. Bagaimana mungkin?" "Justru karena aku presiden, aku tidak bisa asal percaya. Aku akan menyamar jadi pembantu rumah tangga di rumah Naila. Kau ikut bersamaku." Ratna terdiam lama. Ide itu terdengar gila, tapi tatapan serius Ardi membuatnya akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau itu jalan satu-satunya untuk menenangkan hatimu, aku ikut." Dengan bantuan staf kepercayaan, keduanya merancang penyamaran. Rambut palsu, pakaian lusuh, bahkan identitas baru. Presiden Ardi menjadi Pak Darmin, sopir sekaligus tukang kebun. Ibu Negara Ratna menjadi Bu Rini, pembantu rumah tangga yang pandai memasak. Mereka pun siap menjalankan misi. Rumah Naila jauh dari kemewahan istana. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, cat temboknya mulai pudar, gentengnya beberapa bocor. Naila menyambut kedatangan sepasang suami istri parubaya yang melamar kerja sebagai pembantu. "Maaf, rumah saya kecil. Saya tidak bisa menggaji besar. Kalau kalian mau, mungkin hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari." Pak Darmin tersenyum. "Tidak apa-apa, Ndok. Kami cuma butuh tempat tinggal dan sedikit upah, asal bisa hidup sederhana." Tanpa ragu, Naila menerima mereka. "Mulai sekarang, kalian bagian dari keluarga saya." Ibu negara, yang kini berperan sebagai Bu Rini, hampir menetikan air mata. Betapa tulus hati gadis itu. Hari-hari bersama Naila membuat pasangan presiden melihat sisi lain calon menantunya. Pagi hari, Naila berangkat mengajar dengan sepeda butut. Sementara sebelum itu, ia sudah menyiapkan bubur untuk ibunya yang sakit. Sepulang sekolah, ia bekerja serabutan, mengajar les anak tetangga, lalu kembali mengurus rumah. Pak Darmin sengaja membuat kesalahan. Suatu kali, ia pura-pura menjatuhkan piring hingga pecah. "Maaf, Ndu, aku ceroboh," katanya gugup. Namun Naila hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Piring bisa dibeli lagi. Jangan merasa bersalah." Keesokan harinya Bu Rini pura-pura pingsan di dapur. Naila yang baru pulang sekolah langsung panik. Ia berlari membeli obat, padahal dompetnya hanya berisi uang pas-pasan. "Bu, jangan khawatir.
Kesehatan lebih penting dari apapun, ucap Naila sambil menyuapi Bu Rini obat. Ardi yang berbaring di kamar mendengar semua itu. Hatinya bergetar. Namun Ardi belum puas. Ia ingin melihat bagaimana Naila menghadapi tekanan sosial. Suatu sore, tetangga bernama Bu Rara datang. Terkenal suka bergosip. Naila, katanya pacarmu anak orang kaya. Kalau benar, kenapa masih tinggal di rumah reot begini? Jangan-jangan dia cuma main-main sama kamu. Naila menunduk sejenak, lalu menjawab mantap. Cinta itu bukan soal harta atau rumah megah, Bu. Kalau dia serius, aku pun serius. Kalau dia miskin pun, aku tetap akan bersamanya. Kata-kata itu membuat Ardi yang mendengar dari dapur tertegun. Ratna menatap suaminya dengan tatapan, masih ragu juga. Sementara itu Raka mulai curiga. Naila bercerita bahwa ia kini dibantu 2 orang pembantu baru yang sangat baik hati. Raka penasaran, lalu diam-diam datang ke rumah Naila. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sekilas wajah kedua pembantu itu. Meski menyamar, ia mengenali gerak-gerik ayah dan ibunya. Malam itu ia mendatangi kamar mereka. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Bisiknya tajam. Ardi menarik nafas panjang. Raka, aku hanya ingin memastikan pilihanmu benar. Maaf kalau ini keterlaluan. Raka menggeleng kecewa. Ayah, cinta itu bukan soal ujian. Kalau kalian terus meragukannya, kalian tak akan pernah melihat kebahagiaanku. Ratna memeluk putranya. Maafkan kami, Nak. Beri kami sedikit waktu lagi. Keesokan harinya, sebuah kejadian hampir membongkar penyamaran mereka. Naila sedang menonton berita di TV bersama ibunya. Tiba-tiba, muncul wajah Presiden Ardi di layar. Ibunya memicingkan mata. Wajah Presiden mirip sekali dengan Pak Darmin ya? Naila tertawa. Ibu ini, mana mungkin Presiden mau kerja jadi tukang kebun di rumah kita? Ardi yang mendengar itu dari luar kamar, nyaris pingsan. Untung saja Naila tidak curiga lebih jauh. Namun sejak hari itu, ketegangan semakin terasa. Beberapa minggu kemudian, Ardi merasa cukup. Malam itu ia mengundang Raka untuk datang. Naila bingung ketika melihat rombongan mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Pak Darmin dan Bu Rini berdiri di ruang tamu. Perlahan, mereka melepas wig dan pakaian lusuh. Naila terngangah. Ya Allah, jadi kalian Presiden Ardi dan Ibu Negara? Ratna tersenyum lembut. Maafkan kami, Nak. Kami menyamar demi mengenalmu lebih dekat. Air mata Naila mengalir. Kenapa harus sejauh itu, Bu? Apa saya begitu rendah hingga harus diuji? Ardi mendekat, menggenggam tangannya. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan kau benar-benar tulus. Dan setelah semua yang kami lihat, kami yakin kaulah wanita terbaik untuk putra kami. Beberapa bulan kemudian, pernikahan megah digelar di Istana Negara. Ribuan tamu hadir. Namun yang paling berkesan bukanlah kemewahan pesta, melainkan kisah di baliknya. Rakyat mendengar bagaimana Presiden sendiri rela menyamar jadi pembantu demi memastikan calon menantunya tulus. Kisah itu menyebar, membuat Naila dicintai masyarakat. Di pelaminan, Ardi berbisik pada menantunya. Mulai hari ini, kau bukan hanya istri Raka, kau juga putriku. Naila tersenyum haru. Terima kasih, Ayah. Seiring berjalannya waktu, Naila tidak berubah. Meski kini menjadi menantu presiden, ia tetap mengajar anak-anak desa, mendirikan yayasan pendidikan bersama Raka. Presiden Ardi sering berkata pada orang-orang terdekatnya, kadang, untuk mengenal hati seseorang, kita harus menanggalkan jabatan dan merendahkan diri. Dari penyamaran itu, aku belajar bahwa ketulusan tak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan.